Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Dadakan saya, Helvi Ainil Fahmawati, NIM 242108. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Iltavia. Jadi di dalam video kali ini aku bakal menjelaskan tentang media pembelajaran yang udah aku bikin, yaitu Flash. Langsung saja mari kita masuk ke flashnya. Nah, kita masuk ke materinya, itu Pythagoras. Di sini kita bisa langsung klik saja. Ada tujuan, materi, dan kuis. Langsung saja kita masuk ke tujuan. Tujuannya yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan menguasai definisi dan teorema Pythagoras, dan diharapkan siswa dapat mengaplikasikannya dengan benar. Langsung bisa X langsung. Nah, materi apa itu Pythagoras? Pythagoras itu nama orang atau apa gitu kan? Nah, kita bisa langsung kepoin. Nah, Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Sebelum hidupnya dia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian dia mulai menetap di Crotone, Italia. Jadi di sini udah disediakan tombol untuk next dan baliknya ya. Nah, kelanjutannya, disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Sekolah ini Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang dia dirikan ini, ia memulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, kita langsung next. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple atau triple Pythagoras. Nah, next. Pythagoras mendapat penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani, yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Ketika berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda, Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi, atau bisa jadi syukuran gitu ya. Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras itu bukan hasil temuan Pythagoras ya. Nah, kalau udah selesai kita bisa langsung klik yang pojok kiri atas. Nah, langsung ke teorema. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Misalkan, kita diberikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, bayangin. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Secara sistematis, kita bisa bilang bahwa untuk segitiga siku-siku seperti pada gambar di atas, persamaan ini berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bisa dilihat berdasarkan segitiga siku-siku yang ada di sebelah kiri. Nah, teorema Pythagoras menjadi dasar perhitungan untuk teorema-teorema lain di matematika, khususnya trigonometri. Nah, tanpa trigonometri tidak akan ada sains, arsitek perhitungan, jarak pada hubungan sisi-sisi segitiga pasti banyak kita temukan di berbagai aspek kehidupan. Nah, langsung kita bisa keluar. Nah, ke contoh soal. Diketahui sebuah tangga bersandar di dinding yang tingginya 4 meter. Jika jarak lantai ke ujung tangga adalah 3 meter dan jarak ujung tangga bawah ke dinding adalah 4 meter, maka berapakah panjang tangga tersebut?
Nah, jika kita ilustrasikan maka didapat sebuah segitiga siku-siku. Kita dapat menerapkan teorema Pythagoras di sini. Dengan ilustrasi begitu kita bisa bikin dengan gambaran begitu kita bisa bikin segitiga siku. Nah, sisi tegak A, sisi alas B, dan sisi miring C. Maka kita bisa pakai rumusnya, itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat itu 9, 16 tambah 9 itu 25, C akar 25 itu 5. Nah, dapat tuh hasilnya. Selanjutnya kita ke kuis. Nah, di kuis ini bisa kita, kalau udah mau mulai ya klik start, kalau mau kembali lagi ya kembali. Nah, soal pertama, diketahui ukuran dua sisi yang berpenyiku dari segitiga siku-siku adalah 9 cm dan 12 cm. Tentukan ukuran sisi lainnya. Berarti segitiga siku-siku yang tegaknya bisa jadi yang tegaknya 9, terus yang di bawahnya 12, berarti sisi miringnya berapa gitu. Kita klik ini aja deh. Nah, soal berikutnya, diketahui satu bayangan menara memiliki 4 meter jika jumlahnya. Kita asal klik aja ya, kita mau lihat skor aja nanti. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, tentukan panjang sisi BC. Kita asal klik aja udah. Nah, yang ini juga asal klik. Oke, hasil. Nah, 50 tuh nilai. Kalau mau ulang bisa ulang. Nah, kita balik ke home aja dah. Oke, kita coba keluar. X di atas, lalu kita klik yes. Nah, thank you. Sekian video presentasi flash saya. Mohon maaf atas kesalahan saya yang banyak dari tadi. Wassalamualaikum.